Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Winaldi Putrajaya dengan NPM 21150611010. Saya di sini akan menjelaskan tentang software proses model dan perkembangannya tentunya. Nah, dari perangkat lunak dulu. Perangkat lunak itu terdiri dari dokumen, program, dan prosedur terkait yang berisi kumpulan yang telah ditetapkan untuk menjadi bagian dari prosedur rekayasa perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak adalah proposisi yang beresiko. Banyak proyek yang gagal dengan biaya yang besar. Software perangkat lunak merupakan suatu representasi dari sebuah perangkat lunak yang telah disederhanakan. Metodologi pengembangannya yang dijelaskan di sini mewakili cara untuk mengelola resiko tersebut. 1. Selain itu, tujuan rekayasa perangkat lunak adalah untuk menciptakan pekerjaan yang sesuai, yang membangun proyek berkualitas tinggi. 2. Untuk meningkatkan efektivitas proyek apapun, berbagai jenis model SDLC telah diperkenalkan, seperti model air terjun atau waterfall, model prototype, model spiral, dan lain-lain. Setiap model memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Nah, SDLC, System Development Life Cycle. Sejarahnya, pada tahun 1910, muncullah ide pengembangan tentang proyek manajemen ini. Tahun 1965, muncullah SDLC. Tahun 1970, muncullah metode waterfall. Selanjutnya, pada tahun 1986, muncullah sebuah metode spiral mode. Tahun 1991, Rapid Application Development atau RAD. Tahun 1993, muncul Scrum. Tahun 2001, barulah sampai ke Agile Manifesto. Tahun 2005, Agile Unified Process. Nah, 4 metode atau model SDLC secara umum saya buat secara yang pertama waterfall, yang kedua spiral model, yang ketiga prototype model, yang keempat agile method. Yang pertama, waterfall model. Nah, apa sih waterfall model itu? Waterfall model adalah model proses pertama yang diperkenalkan. Ini juga disebut sebagai model siklus hidup sekuensial linear. Setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya dapat dimulai dan tidak ada fase yang tumpang tindih. Model ini digunakan karena kebutuhan yang diketahui dengan sangat baik, stabil, dan tersedia pembaharuan versi. Kelebihannya yang pertama, mudah diatur karena bentuk model yang kaku. 2. Mudah dan simple. 3. Tahapan-tahapan yang ditentukan sudah jelas. 4. Bekerja dengan baik terhadap proyek yang lebih kecil dengan persyaratan memiliki pemahaman yang baik. 5. Mudah dipahami. 6. Mudah untuk mengatur tugas. Nah, kekurangannya yang pertama adalah tidak diperuntukkan bagi proyek yang kompleks dan berorientasi. Memiliki resiko yang tinggi, tidak disarankan untuk proyek yang lama dan berkelanjutan. Tidak diperuntukkan untuk proyek yang mengalami perubahan persyaratan. Perangkat lunak yang diproduksi tidak ada hingga akhir siklus, memiliki ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya adalah spiral model. Spiral model adalah generator model proses berbasis resiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama dengan berbagai sistem intensif. Model ini memiliki dua fitur pembeda utama. Salah satunya adalah pendekatan siklis untuk menumbuhkan tingkat definisi dan implementasi sistem secara bertahap sambil mengurangi tingkat risikonya. Dan yang lainnya adalah serangkaian tonggak jangkar panjang yang memastikan pemangku kepentingan untuk solusi sistem yang layak dan saling memuaskan. Model ini memiliki fase perencanaan, analisis risiko, perancangan, dan evaluasi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Itu adalah spiral mode. Nah, dia ini memiliki kelebihan. Yang pertama, dapat melakukan perubahan di tahap-tahap berikutnya karena bersifat fleksibel. Yang kedua, dapat memperkirakan biaya anggaran yang digunakan. Yang ketiga, risiko yang
dipakai di manajemen dengan optimal. Yang keempat, diperuntukkan untuk proyek yang besar dan penting. Yang kelima, pengembangannya yang cepat dan fitur yang sistematis. Nah, kekurangannya itu yang pertama, biayanya itu cukup mahal. Yang kedua, keahlian yang dimiliki haruslah begitu baik karena ini proyek besar. Keempat, tidak cocok untuk proyek skala kecil. Keempat, memiliki dokumentasi yang lebih karena memiliki fase tengah. Kelima, analisis risiko merupakan kunci kesuksesan proyek. Yang ketiga, ada prototype model. Nah, prototype model adalah salah satu metode SDLC yang didasarkan pada konsep model bekerja working. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biaya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk melakukan prototyping. Begitu pula dengan penggunaannya. Metode ini digunakan ketika seorang klien mendefinisikan keinginannya secara umum. Kelebihan yang pertama, analisis kebutuhan yang lebih mudah diwujudkan. Dapat mempercepat waktu dari pengembangan perangkat lunak. Dapat meyakinkan klien bahwa proyek bekerja dengan baik. Pengembangan yang dilakukan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan dari pelanggan. Penerapan yang dilakukan lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang dia inginkan. Nah, kekurangan pertama adalah kurang fleksibel. Kedua, analisis yang dilakukan secara cepat memiliki risiko dan tantangan. Ketiga, dapat terjadi masalah pengembangan yang begitu rumit. Keempat, pembuatannya tidak disarankan untuk jangka waktu panjang dan lama karena analisis yang begitu cepat dan tidak memperhatikan kualitas serta pemeliharaan jangka panjang. Nah, yang terakhir ada Agile Method. Agile Method adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Methods merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile Method memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan Agile Development Method diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antara tim dan pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang. Nah, dapat dilihat pada gambarnya. Nah, terdapat kelebihan yang jika menggunakan Agile. Yang pertama, kualitas yang dikembangkan cenderung lebih baik. Kedua, memenuhi kepuasan klien. Ketiga, sangat fleksibel. Keempat, pengembangan yang cenderung cepat selesai. Kelima, pengembangan yang bersifat lebih terprediksi. Nah, kekurangannya itu yang satu, bentuk dari produk akhir yang kurang jelas, memerlukan kerjasama tinggi dari tim sehingga tidak menguras banyak waktu. Saya ulangi, maksudnya menguras banyak waktu. Ketiga, dokumentasi yang memiliki hasil kurang lengkap. Ini berikut referensi yang saya pakai untuk menyusun PPT. Terima kasih, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.